Shalom saudara terkasih, perkenalkan nama saya Desi Natalia, saya berasal dari Bandung. Saya anak keempat dari 7 bersaudara. Saya akan menceritakan perjalanan hidup saya, bagaimana saya mendapatkan suatu panggilan dari Tuhan. Sebelum saya mengikuti panggilan dari Tuhan, saya bekerja di keluarga saya, di tante, di om saya. Dan ketika saya bekerja, saya juga salah satu pengurus di dalam gereja saya. Saya berasal dari gereja Rehoboth Kana Bojong Soang. Ketika saya mengambil suatu tugas dan tanggung jawab sebagai sekretaris dan pengurus youth, di situ saya mendapatkan suatu panggilan bahwa Tuhan ingin menjadikan saya salah satu alat ya untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika saya mendapatkan seperti itu, saya bergumul dengan Tuhan. Saya berdoa selama 1 tahun, apakah ini benar-benar panggilan Tuhan atau hanya sekedar kemauan saya. Saya bergumul, saya berpuasa. Dengan seiringnya waktu, Tuhan memakai para hamba-hambanya yang luar biasa untuk meneguhkan panggilan saya. Ketika saya mengadakan suatu acara retreat dari youth kami, di situ ada salah satu hambanya yang dipakai Tuhan, dan ia bernubuat tentang saya mengenai panggilan yang Tuhan berikan kepada saya. Di situ saya sangat terkejut karena dia tidak mengetahui pergumulan saya pada saat itu, tetapi ia tiba-tiba bernubuat tentang penggenapan panggilan saya. Lalu yang kedua, ketika saya mengikuti doa untuk bangsa Indonesia di gereja teman saya, di situ juga ada 2 orang yang bernubuat tentang saya, dan bernubuat itu berkesinambungan dengan panggilan saya. Di situ saya sangat, yang pertama ketika saya mendapatkan pesan Tuhan, saya bertanya-tanya, Tuhan, terus bagaimana dengan kehidupan saya selanjutnya? Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya melakukan menggenapi panggilan Tuhan, otomatis saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Lalu ketika saya berbicara seperti itu, gak lama kemudian ada seorang ibu yang menjumpai saya, dan ia bernubuat tentang apa yang saya katakan pada saat itu juga. Di situ benar-benar luar biasa ya, ketika Tuhan menggenapi suatu rencana dalam kehidupan saya. Tuhan tidak setengah-setengah. Lalu ketika saat itu saya udah menetapkan, lalu saya berdoa lagi, Tuhan, kalau memang ini benar 100% panggilan dari Tuhan, saya akan mengikuti apapun yang Tuhan inginkan. Tapi kasih saya satu kali lagi peneguhan. Ketika doa pencurahan Roh Kudus di tempat kami, di gereja kami itu, tiba-tiba ada salah satu hambanya, dia mendekati saya dan dia berkata, kamu pilihan Tuhan, kamu telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi salah satu alat. Jadi saya benar-benar, oh berarti ini benar 100% panggilan dari Tuhan. Mulai saat itu saya teguhkan hati saya mengikuti apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Saya melepaskan semua pekerjaan saya melepaskan semua zona nyaman saya. Pada saat meninggalkan pekerjaan saya sangat sulit, karena saya harus memikirkan semuanya, biaya untuk sekolah, biaya kehidupan saya di sini, saya harus memikirkan semuanya. Tapi ketika saya bergumul dengan Tuhan, kalau saya meninggalkan pekerjaan saya mengikuti panggilan Tuhan, saya membutuhkan ini. Saya berdoa dengan secara terperinci dengan Tuhan. Ibaratkan saya doa tuh dari A sampai B, tetapi Tuhan menjawabnya dari A sampai Z. Tuhan gak setengah-setengah, memberikan semuanya untuk saya. Saya sangat bersyukur ketika saya berdoa, Tuhan menjawab semuanya. Tuhan memakai para orang-orang yang luar biasa untuk memberkati saya. Dan juga tak hanya itu saja, dari hal kecil pun yang saya tidak pernah pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati saya, semua Tuhan berikan. Dan yang luar biasa lagi, tidak hanya itu saja, tapi segala sesuatunya Tuhan mudahkan. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan memanggil kehidupan saya, ketika saya menyerahkan hidup saya untuk Tuhan, maka semuanya rancangan-rancangan yang Tuhan siapkan untuk saya, masa depan yang sungguh indah. Saya berjanji kepada Tuhan, saya akan memberikan masa muda saya untuk Tuhan. Dalam apapun halnya, yang rintangan apapun saya akan lalui, karena saya yakin saya berjalan bersama Tuhan. Berat untuk meninggalkan keluarga, berat untuk meninggalkan orang-orang yang kita sayangi, tapi saya yakin dan percaya ketika saya mengenapi panggilan Tuhan, Tuhan menjaga dan melindungi keluarga saya yang jauh daripada saya. Dan saya juga tak hanya itu saja,
ketika saya menjadi alat Tuhan, saya harus memperlengkapi diri saya dengan sebaik mungkin di tempat ini. Karena apa? Ketika saya kembali, mereka bukan mengenal saya yang dulu, tapi mereka mengenal saya sebagai hamba Tuhan. Maka dari itu kita harus tahu hidup kita. Saya harus benar-benar tahu kalau status saya itu bukan saya yang dulu, tapi status saya itu sudah baru, itu sebagai hamba Tuhan, yang dimana siap untuk melayani siapapun, terutama melayani jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Proses yang begitu saya lalui di tempat ini begitu sangat luar biasa. Dari saya orang yang tidak mudah untuk meminta maaf, tapi di sini diajarkan untuk meminta maaf, diajarkan untuk merendahkan hati kita, untuk terlebih dahulu memulai segala sesuatunya dimulai dari diri kita. Kita tidak bisa menginginkan orang lain untuk berubah kalau bukan dari kita sendiri. Saya di sini benar-benar mengalami sesuatu hal yang merubah saya secara total di dalam kehidupan saya. Saya aja sangat, kok bisa ya saya seperti sekarang ini. Saya tidak menyangka Desi yang dulu sama Desi sekarang sangat berbeda. Dan ketika saya pulang juga, saya ingat kalau status saya itu hamba Tuhan. Dan ketika saya pulang, saya tidak bercerita yang lain-lain, tapi saya bercerita bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya, sehingga ketika saya pulang, teman-teman saya itu menantikan cerita-cerita selanjutnya, cerita-cerita apa yang saya berikan kepada mereka tentang penyertaan Tuhan, tentang kasih Tuhan dalam kehidupan saya, sehingga mereka tuh selalu antusias ketika saya bercerita. Malah mereka ingin mengenal lebih dalam dengan kampus ini, tapi karena waktu, jadi mereka belum menyempatkan diri mereka untuk datang ke tempat ini. Dan juga Bapak Ibu Saudara terkasih, apapun yang menjadi panggilan kita, marilah kita taat dan dengar-dengaran dengan Tuhan. Ketika kita mengikuti panggilan Tuhan, jangan pernah kita melihat ke belakang atau kita menyimpang ke kanan ke kiri, tapi kita terus ikut jalurnya Tuhan. Terserah Tuhan mau membawa kita kemana saja, terserah Tuhan ingin membawa kondisi kita sebaik apapun, seburuk apapun, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera untuk kehidupan kita. Ketika saya mengalami suatu permasalahan, saya banyak terdiam. Saya diam bukan berarti saya nggak mau memikirkan, tapi saya berdiam, saya memikirkan bagaimana solusinya. Apakah ketika saya mengeluarkan solusi ini, apakah solusi ini berdampak baik atau berdampak buruk untuk permasalahan saya. Karena ketika saya mengalami masalah, pasti itu nggak cuma sendiri, tapi ada orang-orang yang akan terlibat, ada orang-orang yang akan terkena dampak dengan masalah saya. Jadi ketika saya mengalami permasalahan, saya berpikir panjang, apa ya yang harus saya lakukan gitu supaya tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan saya juga. Puji nama Tuhan, ketika saya mengalami suatu permasalahan, saya ingat dengan Amsal-Amsal yang saya baca. Di situ benar-benar banyak kata-kata bijak dan hikmat yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya, oh iya, saya sudah membaca Amsal dan saya ingat gitu, oh iya, saya harus seperti ini. Jadi saran saya, ketika kita mengalami permasalahan, kita harus merenungkan, jangan tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan. Dan juga ketika mengambil suatu keputusan, tetap melibatkan Tuhan di dalam keputusan itu, dan juga minta doa, dan juga berdoa sama Tuhan agar setiap keputusan yang kita ambil tidak merugikan orang lain. Dan setelah saya lulus dari tempat ini, saya akan melayani, bukan perintisan, tapi saya akan melayani para remaja di daerah Jawa Barat. Itu kerinduan saya, itu yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saya, karena saya melihat remaja zaman sekarang ini pergaulannya sangat bebas, dan saya ingin terjun langsung untuk menjadi pembawa dampak untuk mereka. Dan juga saya akan melayani di dalam pekerjaan, sehingga itu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Saya melihat anak-anak muda sekarang tuh rasa tidak pedulinya itu sangat tinggi. Saya tidak menghakimi, tapi yang saya lihat tuh
mereka saling cuek satu sama lain, mereka tidak peduli satu sama lain. Mereka peduli dengan orang-orang tertentu yang mereka suka atau mereka dekat, yang mereka kasihi gitu. Sangat tidak ada kasih yang saya lihat gitu. Dan juga kehidupan individunya tuh benar-benar sangat kuat sekali gitu. Mereka tidak mau berbaur satu dengan yang lain. Jadi yang saya pinginkan, yang saya harapkan untuk anak-anak muda di zaman sekarang, milikilah rasa kepedulian tinggi, milikilah rasa kasih sayang itu. Tidak hanya dengan orang-orang yang kita sukai atau yang kita sayang, yang kita dekati, tapi dengan orang-orang lain juga. Mungkin yang membuat kita jengkel, mungkin yang kita tidak suka, kita harus mengasihi dan kita harus peduli. Dari hal kecil pun kita harus peduli. Karena apa? Dari hal kecil pun itu bisa menjadi contoh dan bisa berdampak. Jadilah kita pembawa sukacita, jadilah kita membawa perubahan di dalam lingkungan kita. Dimanapun kita berada, kita harus membawa perubahan. Jadi saran saya, mari kita membangun hubungan kita lebih kuat lagi dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan lebih erat lagi, maka segala sesuatu yang mungkin menurut kita susah, tapi kalau kita bersama Tuhan, kita bisa kok melalui itu semua. Kita bisa melakukan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan untuk orang-orang sekeliling kita. Marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih Tuhan selalu menyertai kita dan akan terus mengingat kita. Dan juga banyak pengalaman-pengalaman pribadi saya yang saya bisa berbagi. Kiranya apapun yang saya ceritakan itu bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ada suatu pergumulan yang besar dalam keluarga saya. Ketika kami menginginkan sesuatu, kami hanya berkata Tuhan pasti menyediakan, Tuhan pasti memberi, dan itu terus kami berdoa selama bertahun-tahun. Lalu ketika tahun 2020 Tuhan menjawab doa kami sekeluarga. Itu saya sangat kaget gitu. Ya Tuhan, selama bertahun-tahun kami menantikan sesuatu ini, ternyata baru sekarang Tuhan menjawabnya. Jadi saya ingin bagikan untuk kita semua, apapun yang kita inginkan, jangan pernah kita berhenti untuk meminta dan berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita benar-benar meminta dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikannya. Mungkin tidak secepat yang kita inginkan, ada proses yang kita harus lalui. Di dalam proses itu Tuhan akan menunjukkan cara-caranya, sehingga apa, kita mengerti, oh ternyata begini ya rencana Tuhan, ternyata kayak gini ya. Dan itu benar-benar saya alami. Saya benar-benar melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam keluarga saya. Lalu yang kedua, saya mengalami sesuatu yang luar biasa, dimana ketika Tuhan menyuruh saya untuk berpuasa mendadak, itu benar-benar tidak ada persiapan sama sekali, tapi saya benar-benar mengikuti apa yang Tuhan mau. Ketika saya puasa itu, saya sudah merasa lemas, muka saya sudah pucat, kata teman-teman saya. Tapi saya yakin dan percaya kalau Tuhan sudah menyuruh, pasti Tuhan gak akan meninggalkan saya. Ketika saat itu saya mendengarkan YouTube, saya mendengarkan pujian penyembahan. Di situ juga saya ikut menyembah, saya ikut bernyanyi. Sampai-sampai teman saya yang berbeda agama, dia kaget, kenapa ya Teh Desi ini kok ngomongnya aneh. Di situ saya berbahasa roh. Ketika saya berbahasa roh, saya mendapatkan sesuatu yang baru. Seketika juga itu Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Saya juga kayak merasakan aneh gitu, karena ini baru pertama kali saya alami. Dari lemes terus tiba-tiba dalam hitungan detik malah seperti tidak ada. Ketika menyembah langsung aja Tuhan memberikan kekuatan itu. Saya baru pertama kali mengalami seperti itu. Dan juga ketika di sini saya mengalami sakit. Di sini karena jauh dari keluarga, jauh dari ibu, jadi saya merasakan kerinduan yang begitu dalam ketika sakit gitu. Jadi ketika saya sakit di sini, saya berdoa, Tuhan, kok saya kangen ya sama mama saya gitu. Tuhan, saya pingin dia ada seseorang yang mendoakan saya gitu. Jadi ketika saya sakit, saya tertidur setengah sadar gitu. Tapi ada teman saya datang tiba-tiba, dia mendoakan saya. Saya tahu suara itu suara siapa. Lalu karena saya lemas, saya tidak bisa melihat. Saya hanya
mata saya tertutup dan saya cuma bilang terima kasih Tuhan. Terus lalu ada yang datang lagi, saya kenal suara itu, suara siapa. Terus saya mendengar dia mendoakan saya. Terus saya cuma dalam hati terima kasih. Terus besokannya pas saya sembuh, saya mengucapkan terima kasih ya kamu sudah datang mendoakan. Terus dia kaget, hah, kapan kak? Saya nggak pernah datang, dia bilang gitu. Lah terus siapa dong yang mendoakan saya gitu kan? Di situ saya benar-benar ya Tuhan, di situ merinding ya, karena saya minta sama Tuhan, saya rindu gitu, saya ingin ada yang mendoakan saya. Hari itu juga 2 orang datang mendoakan saya gitu, dan ternyata orang itu tidak datang, dan Tuhan tuh kayak bener-bener tahu gitu apa yang saya inginkan. Lalu ketika saya puasa panjang di tempat ini, pertama kali saya puasa panjang yaitu 5 hari. Di hari pertama, kedua, ketiga, hari pertama kedua itu biasa saja, tapi di hari ketiga itu udah mulai rasa lemas, capek, lemas, udah nggak ada kekuatan gitu. Terus saya bertiga puasa, itu tidak janjian gitu, dan ternyata teman sekamar saya juga puasa. Jadi saya berbahasa roh karena saya sudah tidak kuat, jadi saya cuma bisa berbahasa roh dan puji-pujian. Ketika itu juga saya merasakan teman saya sebelah, yang tidurnya dekat sebelah saya, dia bangun, dia mencium kening saya dan dia berdoa untuk saya. Dia bilang, Tuhan kuatkan Kak Desi Tuhan, sehingga dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain di tempat ini. Dia bilang seperti itu. Karena saya sudah tidak berdaya lagi, saya cuma bisa tertidur, dan dalam hati saya terima kasih ya udah mendoakan kakak gitu. Dan juga saya mendengar ada suara kakak saya datang, dia datang terus dia mendoakan saya gitu. Ternyata pas besokannya saya bilang makasih ya kak sudah doakan. Kagak, aku nggak datang, justru pas aku ke kamar aku nyariin Bu Desi sudah tidur, jadi saya nggak datang dan saya nggak mendoakan. Di situ kayak bener-bener ya Tuhan, terus siapa yang mendoakan saya gitu. Terus saya juga bilang ke teman saya, Cane kamu tadi doain kak kalau gini-gini. Kagak kak, saya nggak mendoakan kakak. Dia bilang kayak gitu. Itu kayak apa ya, kayak bener-bener luar biasa gitu. Terus ketika saya juga merasa lemas, saya hanya melakukan doa penyembahan, dan itu benar-benar saya alami. Saya benar-benar mendapatkan kekuatan baru. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita sedang melakukan suatu doa puasa, kalau kita sudah tidak kuat lagi untuk melakukan aktivitas atau melakukan segala sesuatunya, jangan lupa untuk terus berdoa, jangan lupa terus untuk menyembah Tuhan. Karena apa? Ketika kita menyembah dan memuji Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru. Karena itu yang saya alami di tempat ini. Lalu juga saya sakit di sini, saya mengalami sakit yang baru pertama kali saya alami, yaitu ketika saya buang air besar itu yang keluar darah. Saya sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan kok seperti ini Tuhan, kenapa ya gitu. Saya nggak tahu apakah saya salah makan atau kecapean atau kayak gimana. Itu selama hampir seminggu tidak sembuh, dan saya sudah berdoa, tapi ternyata saya berdoa tapi iman saya tuh setengah-setengah untuk percaya saya sembuh. Lalu saya ingat ketika hari Sabtu doa malam di ruang Matius, di situ saya berdoa, saya kayak Tuhan pokoknya malam ini harus sembuh. Saya bilang seperti itu. Tuhan bisa menyembuhkan orang buta, Tuhan bisa menyembuhkan orang lumpuh, Tuhan bisa menyembuhkan orang yang pendarahan. Masa cuma sakit seperti aja Tuhan tidak bisa menyembuhkan? Saya menantangin Tuhan itu. Pokoknya saya mau hari ini sembuh. Dan puji Tuhan, ketika besoknya saya buang air besar, itu benar-benar darahnya berhenti, darahnya tidak ada keluar darah sama sekali. Ini adalah salah satu pengalaman saya yang Tuhan tunjukkan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita percaya sama Tuhan, kita harus 100% percaya, jangan setengah-setengah. Terkadang mulut kita mengatakan kita percaya, tetapi hati kita tidak percaya. Itu yang saya alami ketika saya sakit. Tetapi ketika kita mengucapkan kita percaya dan hati kita 100% percaya, maka itu akan terjadi sesuai kehendaknya dan sesuai keinginan kita. Maka dari itu percayalah benar-benar dan percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kiranya apapun yang saya bagikan melalui pengalaman-pengalaman hidup saya bersama Tuhan, kira itu bisa menjadi berkat dan memberkati untuk Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya bisa mengalami bersama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua bisa mengalaminya juga. Dan ayat yang saya sangat sukai itu yaitu Filipi 4, di mana Tuhan
kayak menyuruh kita untuk terus bersuka cita. Tapi yang saya alami, bisa gak sih kita bersuka cita ketika kita ada masalah? Itu benar-benar sangat sulit Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi ketika kita mengatakan itu, kita sering berkhotbah, kita sering berkor-kor bersuka cita, tapi itu sangat sulit gitu. Tapi apa, kita harus ingat apa yang kita khotbahkan, apa yang kita bagikan ke teman-teman kita, itu harus kita katakan. Jadi ketika saya mengalami suatu permasalahan, saya ingat lagi apa yang saya katakan. Oh ya, bersuka cita. Memang sulit, tapi kita harus belajar. Dan juga kita harus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya menjadi pendengar, tidak hanya kita berkor-kor saja. Ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan dan orang lain melihat kita, kalau apa yang kita katakan itu yang kita lakukan. Memang susah, tapi yakin dan percaya Tuhan akan memampukan setiap kita untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan.